Selamat datang di DevTalk episode yang ke-8. Untuk yang penasaran apa itu DevTalk, silakan tonton episode yang pertama. Seperti biasa, di DevTalk ini kita bakal ngebahas update seputar teknologi yang terjadi dalam 1 minggu terakhir. Dan untuk topik yang akan kita bahas di DevTalk yang ke-8 ini, seperti biasanya akan ada berita terkait AI ya. Kemudian juga ada nanti berita yang mungkin teman-teman masih ingat di episode pertama itu kita ngebahas apa ya? Itu kita ngebahas tentang chipset ya. Kemarin itu kita sempat ngebahas terkait chipset M3 dari Apple. Nah, nanti kita juga akan ngebahas chipset yang dari Intel, di mana ada improvement yang di luar dugaan ya dari para penggiat teknologi yang biasanya suka ngikutin update seputar chipset ya, atau dalam hal ini mungkin teman-teman yang sering dengarnya itu terkait update CPU atau CPU gitu ya kan. Dan nanti kita juga akan ngebahas, mungkin teman-teman masih ingat di episode sebelumnya kita sempat nge-mention terkait Spotify Wrap, kemudian ada student playback juga. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin sudah punya student playback selama belajar di decoding, itu silakan share di sosial media ya, dan tentunya teman-teman juga bisa ya, ikutin challenge-nya ya, biar mungkin bisa dapat giveaway ya kan. Nanti kita juga bakal ngebahas terkait wrap juga, tapi ini ada dari teknologi web ya, di mana wrap ini itu dirilis oleh Google. Lebih tepatnya oleh Chrome for Developers. Detailnya seperti apa nanti bakal kita bahas, dan terakhir ada berita yang mungkin teman-teman masih ingat ya, dulu sempat ada informasi terkait salah satu tools atau salah satu platform yang biasa kita gunakan untuk mendesain sebuah UI dan interaksi, Figma ya. Nah, itu ada beritanya juga, dan tentunya banyak kelucuan-kelucuan ya yang ada terkait berita yang berhubungan dengan Figma ini. Seperti biasa juga ya, aku nggak sendiri ya. Hari ini ya aku ditemani oleh Pak Capro, Abang AI atau apa? Enggak, saya sekarang saya ganti profesi. Oke, apa sekarang? Saya ini aja mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa tingkat akhir Ya, berarti yang udah, ngerjain skripsi. Yang udah semester 14. Wah. Iya. Jadi saya masih datang ke kampus. Berapa tahun nongkrong. Berapa sih? 7, 8, 7. Wah, 7. Ya pokoknya yang sering nongkrong di inilah kantin-kantin. 2 tahun lagi lulus KPR lo itu. Lunas tahun ya? Iya, lunas KPR. Lumayan lo itu. Ada juga yang 20 tahun loh KPR-nya. 25 juga ada. Ada sih. Ya tergantung kemampuan. Kemampuan. Iya. Ya, kita nggak bakal bahas KPR lebih lanjut ya, karena tentunya itu ada ranahnya tersendiri ya. Mungkin saya dipanggil Cing aja kali ya. Jadi kita panggilnya apa ini sebenarnya? Cing aja Cing. Cing. Biar lebih akrab lah gitu. Oke, boleh. Ya, jadi kemarin kan saya dipanggil Capro, apa ya? Capro, Bang AI. Saya ya sekarang Cing aja. Cing apa? Cing aja. Gak ada singkatannya, gak ada. Enggak, maksudnya kayak Cing Fikri. Oke, boleh Cing Fikri. Cing Fikri ya. Oke. Cingkri. Ya, Cing Fikri. Ya. Waduh, sangat masuk sekali ya. Boleh lah. Oke. Hari ini kita ada beberapa berita ya, Cingkri. Nah, ya. Kita hari ini ada beberapa berita. Seperti biasa kita bakal ngebahas yang pertama itu mungkin yang berhubungan dengan AI dulu kali ya. Oke, mantap. Oke, jadi mungkin teman-teman masih ingat kemarin itu kita sempat ngebahas salah satu bahasan yang sempat kita coba ulik itu terkait kita bahas AI kan waktu itu ada beberapa peraturan. Ya, peraturan di Uni Eropa
tentang pemanfaatan AI Iya. gitu-gitu ya. Terus kita juga kan kemarin sempat ngebahas terkait kebenaran dari informasi yang AI Betul. sampaikan, ya kan. Hmm. Nah, di sini itu Ada ini ya, ada berita mengejutkan. mengejutkan. Ternyata omongan kita jadi kenyataan ya. Iya, ya sebenarnya kan emang udah diprediksi Iya, juga memang sih, ya faktanya kan. ya. Iya, dan itu sebenarnya hal yang mungkin para penggiat AI itu bilangnya ini adalah hal yang umum. Jadi Dan udah mereka pasti apa? Dar ini apa? Terprediksi lah. Iya. Pasti bakal kayak gini lah. Gitu. Dan sebenarnya juga kan ini itu salah satu hal yang biasanya mereka sampaikan itu ya ini teknologi baru. Ya, Pastinya butuh banyak penyesuaian. betul. Ya kan? Masih era awal lah gitu. Iya, Belum benar terlalu matang sekali. memang. Gitu. Cuman gimana ya? Ini kan berhubungan dengan banyak orang. Ya enggak? Ini berhubungan dengan banyak orang dan tentunya ini juga bukan hal yang bisa dibilang hal yang sepele juga, ya kan? Karena kalau kita lihat beritanya ya, ini mungkin ada previewnya singkat, set. Oke. Salah, bukan ini. Bukan yang itu bang. Jadi yang ini. Nah, udah. Nah, ini apa nih? Nah, benar dong. Oke, kita baca ya si judulnya dulu ya. Microsoft. Seperti para netizen di Indonesia bacanya judulnya doang. Judulnya doang. Microsoft AI chatbot replies to election question with conspiracies, fake scandal and lies. Nah ini terutama fokusnya dia US election. Iya. US election. Terus ya seperti biasalah AI dipakai ya untuk nanya-nanya nih mungkin visi misi, track record dan sebagainya. Cuman dalam beberapa pertanyaan si Microsoft AI ini atau di Bing Chat ya. Di Bing Chat ini dia nge-reply-nya dengan konspirasi mungkin fake skandal sama juga kebohongan-kebohongan atau hoax mungkin ya. Iya. Ya gimana menanggapi ini ya? Karena ini terprediksi ya teman-teman ya, karena itu lagi kita waktu itu udah mengingatkan bahwa jangan langsung percaya atas informasi yang disampaikan sama si AI karena belum sepenuhnya betul, karena memang kan dia sebenarnya scraping juga ya. Dia scraping dari website-website, dari internet mungkin ya, dari postingan, dari Twitter dan sebagainya, sehingga mungkin saat ini belum ada model yang sepenuhnya bisa membuktikan ini hoax atau tidak. Jadi dia langsung kasih aja nih informasi yang gua tahu bla 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 bla. Gitu. Jadinya AI-nya ini tidak berpikir dua kali. Akhirnya semuanya dikasih, ya udah gitu kan. Malah memberikan hal-hal yang kontroversi lah gitu. Jelas kalau itu. Jelas. Nah, ya ini ya di musim pemilu agak bahaya sih ya. Karena AI-nya ini nggak bisa sembarangan kita kontrol. Jadi mungkin kitanya yang perlu waspada mungkin ya. Sambil si perusahaannya mungkin terus berbenah. Tadi ya kata Cing Alfian dibenerin segala macam, diregulasi. Nah kita sebagai voters mungkin cukup harus hati-hati juga gitu. Tidak hanya berhati-hati di sosmed dengan buzzer-buzzer, tapi juga berhati-hati ketika kita meminta informasi dari AI gitu. Di cross check lah benar apa enggak nih gitu. Jangan langsung percaya. Benar nggak Cing? Benar. Betul. Dan ini tentunya udah didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oh, oke. Ya kan? Dimana ya kementerian yang mungkin teknologinya itu ya berhubungan dengan kementerian ini gitu, yang tentunya meregulasi, yang emang punya tanggung jawab, karena nggak mungkin ya kan terkait AI ini diregulasi oleh Kementerian Pariwisata kan nggak mungkin. Yang sesuai ya. Sesuai gitu. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah ini kalau kita lihat beritanya nih. Nah ini resmi ya. Dari website kominfo.go.id. Ya di sini kalau kita lihat cuman kayaknya Kominfo yang baru udah nggak yang ini ya. Iya sekarang udah PLT. Budiari. PLT pengganti ya? Iya. Enggak, udah diangkat. Oh udah diangkat, oke sip, mantap. Nah kalau kita lihat nih dari judul beritanya ya, ini Kementerian Komunikasi dan Informatika,
itu sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence Iya. AI Iya, betul. sesuai Nah, dengan peta jalan nasional, ya ya, kan? kita kemarin udah bahas di Uni Eropa ya. Hmm. Mereka sudah melek duluan. Mereka sudah sepakat untuk meregulasi AI. Ya. Terus kita kan berdiskusi nih harusnya diregulasi juga nih di Indonesia ya. Dan memang ternyata ya sudah ada pembahasan ya dari sebelum-sebelumnya juga gitu. Ternyata memang kita di Indonesia ini Kominfo lagi menyiapkan langkah-langkahnya nih untuk mendukung, yang mana tentu di dalamnya juga meregulasi gitu. Tapi bukan untuk membatasi, tapi untuk mendukung supaya AI ini bisa berkembang di Indonesia dengan baik gitu dan mendukung yaitu tadi ya peta jalan nasional ya, biar strategis. Dan Ada ini tentunya merupakan langkah yang bagus ya bagi pemerintah tentu. Indonesia karena AI ini kan ya ini nggak bosan-bosan ya aku sampaikan kalau teknologi AI ini tiap hari pasti ada hal yang baru gitu walaupun hal yang baru ini itu ya udah diprediksi. Betul. Gitu. Jadi biar apa ya mungkin dari segi penggunaannya ya kan. Kemudian informasi yang akan disampaikan oleh AI ya mungkin dari segi regulasinya kan pasti itu ada di penggunaan ya. Betul. Kalau misal pengembangan dan lain sebagainya itu mungkin bisa dibilang di luar scope dari yang memberikan regulasi. Cuman kalau memang informasi yang dikeluarkan oleh AI ini dalam tanda kutip bermasalah, nah itu baru masuk ke dalam regulasinya sehingga mungkin produk AI-nya ini perlu disesuaikan nih, ya kan? Dan tentunya kan untuk penyesuaiannya itu butuh waktu, ya kan? Karena kalau kita ngomongin AI, apalagi sekarang udah banyak kan kalau AI itu biasanya kan yang biasanya kita temui itu kayak chatbot, ya kan? chatbot. Kemudian yang kemarin yang sempat rame yang kita bahas juga itu ada generatif AI, ya kan? Nah, gimana caranya agar output dari beberapa hal tersebut itu mungkin nggak 100% benar ya, karena kan kita perlu memvalidasi lebih lanjut. Makanya itu harus mengikuti regulasi yang sudah disiapkan. Betul. Nah ini coba kita bedah ya. Beritanya. Iya, langkah-langkah apa aja sih yang dicanangkan gitu ya. Ini berita tahunnya sebenarnya udah dari 2020. Jadi ternyata memang sudah melek dari awal gitu ya. Jadi Kominfo ini sudah menyiapkan ada 3 langkah nih. Yang pertama adalah mereka mau menyiapkan dan mengembangkan talenta digital yang cakap teknologi AI. Nah, jadi sebelum si AI-nya, ini nih si SDM kita nih harus digodok dulu nih supaya siap pakai AI. Karena kan tadi takutnya AI-nya dipakai buat deepfake, ya kan, buat nyebarin hoax, buat buzzer-buzzer atau apa segala macam yang hal-hal kejahatan. Jadi si SDM-nya dulu yang disiapin. Biar dia bisa pakai AI dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Ada tanggapan soal itu? Nah, terkait itu tentunya aku sangat setuju ya. Kalau misal pemerintah ya nggak perlu persetujuan ya dari karena emang itu harus dilakukan gitu. Karena ya kita pun sebenarnya selain pemerintah yang akan meregulasi terkait AI ini, kita juga sebagai user juga harus paham bagaimana cara menggunakan AI ini dengan bijak gitu. Karena AI ini itu kayak pisau bermata dua, ya kan. Di satu sisi dia mungkin bisa membantu kita untuk membelah sebuah buah ya kan, misal apel kita belah pakai pisau, tapi di sisi lain dia juga bisa melukai orang. Betul, ya kan. Sekali, betul. Makanya AI ini perlu diregulasi dan kita pun sebagai pengguna itu harus bijak dalam menggunakan AI ini. Karena kalau kita nggak bijak, takutnya kita itu yang akan dikontrol oleh AI itu sendiri. Dikontrolnya itu bukan AI-nya nyuruh-nyuruh ya, tapi
secara psikologis kita itu kayak diberi kayak ketergantungan. iya sugesti-sugesti yang kita itu apa-apa harus pakai AI. Iya. Apa-apa harus ini untuk menentukan sesuatu harus pakai AI. Iya. Kita mau bikin A harus tanya AI dulu. Iya. Dan itu kan emang kemarin juga sempat kita mention jadi ada satu perusahaan yang beberapa manajernya itu digantikan oleh AI juga, iya, betul. ya kan? Itu menurutku untuk saat ini itu menurutku itu bukan keputusan lah yang tepat karena siapa yang bakal menjamin gitu ya kan? Sedangkan AI ini juga sebenarnya kan bisa dibilang yang buat juga manusia. Bisa aja manusia yang ngebuat ini itu nggak punya capability untuk menjadi seorang manajer gitu dalam tanda kutip ya, sehingga praktek-praktek yang harusnya dilakukan yang mungkin harus diterapkan itu dilewatkan. Ya walaupun emang dalam pengembangannya intelektual dari si pengembangan AI ini emang nggak diperlukan gitu untuk dimasukkan ke dalam let's say model yang bakal dijalankan oleh chatbot gitu ya kan. Cuman kalau dari aku mungkin itu masih sekarang ini mungkin ya masih kurang lah karena itu tadi itu akan menyebabkan penggunaan AI ini menjadi kurang bijak. Di luar yang sudah pernah kita bahas kemarin ya, misal ada orang yang dia tertangkap CCTV ya kan maling tapi dia kayak ngetrik jarinya dibuat jadi 5 ya kan dan dia menyanggah kalau ini itu ya adalah generatif AI. Iya. Itu kan ya nggak ada yang bisa disalahkan juga di dalam penggunaan AI itu sendiri ya karena emang nggak ada penggunaan AI sama sekali di situ. Cuman emang si tersangkanya ini memanfaatkan mungkin kelemahan yang biasanya suka random AI lakukan. Betul, ya. Iya. Itu sebagai senjata dia gitu. Jadi kita ya sebagai user yang menggunakan AI juga ya perlu bijak lah. Tentu. Jadi penting banget ya untuk menyiapkan SDM ini. Penting banget. Nah terus ini nih yang menarik juga adalah langkah yang keduanya memfasilitasi pengembangan ekosistem. Nah berarti kan si ekosistemnya ini dikembangkan. Di sini termasuk kayak riset dan inovasi, ya kan. Kemudian ada juga integrasi data serta infrastruktur pendukung. Jadi mungkin memperluas akses internet, begitu ya. Membangun data center nasional. Nah, mungkin hal-hal infrastruktur seperti itu tuh sedang disiapkan supaya ya kita siap AI juga gitu. Jadi kan misalkan sekarang penting ya dengan adanya data center nasional misalnya kalau kita bisa menegakkan data sovereignty apa ya disebutnya. Jadi katakanlah kita punya regulasi data user itu di Indonesia tidak boleh disimpan di luar negeri. Kalau di Eropa tuh GDPR gitu, GDPR. Jadi misalkan data yang ada di negara ini nggak boleh keluar dari negara tersebut. Nah itu mungkin bisa jadi regulasi supaya data kita aman gitu kan, ada di Indonesia, bisa dilacak segala macam. Iya. Tentulah kita dukung ya kalau infrastruktur ya. Jelas. Karena sebenarnya kan infrastruktur ini juga salah satu hal yang harusnya didahulukan gitu. Karena kan kalau kita ngomongin terkait infrastruktur itu nggak cuman hanya digunakan oleh satu satu teknologi aja gitu. Betul. Contoh ya, misal memperluas akses internet. Ini kan selain mereka itu biasanya fokusnya memperluas akses internet agar bisa let's say untuk pengembangan AI. Tapi kan ada banyak hal yang akan berdampak ketika suatu negara itu internetnya itu kayak nggak ada perbedaan gitu. Misal di daerah A lebih cepat, daerah B ternyata lebih lambat gitu. Kalau misalnya kecepatannya itu sama, let's say dari segi performa internetnya itu sendiri kan, itu tentu bakal banyak banget ya dampak yang
bisa muncul gitu, salah satunya misal dampak dari segi pendidikan. Iya, pendidikan, ekonomi, benar. bisnis jadi berjalan di sana kan, di pelosok-pelosok. Makanya emang infrastruktur ini layaknya kalau misal kita itu mau belajar membuat sebuah aplikasi. Kita perlu tahu dulu nih bahasanya itu kita bisa pakai apa. Iya. Ya kan? Betul. Karena kalau kita nggak tahu pakai bahasanya, ya gimana kita mau buat aplikasi gitu. Aneh betul, jadinya. pasti. Makanya infrastruktur ini emang jadi salah satu hal yang kalau aku sendiri saya bukan lagi pendukung ya, tapi emang itu harus diadakan. Memang harus ya. Memang harus. Dan ya sekarang memang lagi digalakan juga sih sama menteri yang sekarang ya, Pak Budi Ari lagi selain memperluas koneksi internet, tapi juga mulai membangun 5G ke seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi tidak hanya dimanfaatkan untuk entertain doang kalau kata Pak Budi Ari ya. Kan sebenarnya ada ini harus diluruskan ya. Kalau di masyarakat kan sentimennya adalah Pak Budi Ari bilangnya internet cepat buat apa sih kalau cuma Netflix, padahal enggak gitu, itu kepotong gitu. Ini kita harus bijak nih ya. Kita jangan hanya ngomongin pemerintah tapi hanya sepotong-sepotong, enggak dong. Harus full itu, teman-teman harus baca full kalimatnya. Ya maksudnya adalah sayang gitu kalau misalkan ini sudah dibangun 5G, internet sudah cepat, sayang kalau dipakai Netflix doang gitu ya. Kan bisa dengan hal yang lain, contohnya tadi pendidikan, bisnis, pengembangan AI. Nah itu dengan adanya pemerataan dan juga percepatan bandwidth internetnya ya tentu akan semakin mendukung majulah Indonesia gitu ya. Nah itu yang kedua nih. Yang ketiga ini yang kita bahas dari tadi ya, regulasi dan tata kelola. Nah, ini yang penting ya. Jadi tidak hanya semua orang bisa akses. Nah brutal kalau kayak gitu ya. Tentu harus diregulasi ini. Ada aturan yang mungkin fokus memfasilitasi misalnya pertukaran data operasi AI. Itu ya, masalah data itu harus diregulasi. Apakah data ini boleh diambil, data ini boleh diproses, apakah boleh pindah, ditransfer ke luar negeri misalkan gitu. Kemudian juga mengedepankan keamanan privasi dan data pribadi. Nah ini dia, jangan sampai mungkin data KTP diproses oleh AI, kan bahaya juga ya. Sama transparansi tentu aja, akuntabilitas dan juga prinsip demokratis. Ini bagus banget kan? Bagus banget ini. Kita tinggal perlu dukung lah. Semoga bisa segera direalisasi dan ya diimplementasikan ya di Indonesia ya. Dan selain kita mendukung, kita juga harus kita harus mau mengawal. Betul. Karena biasanya hal-hal yang cukup bagus seperti ini itu nggak cuman di negeri kita aja ya, bahkan di luar negeri pun itu biasanya itu banyak kepentingan yang membuat prioritasnya itu jadi turun. Ya kan, ya dalam implementasinya emang si regulasi ini kalau kita lihat prioritasnya juga turun sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari sisi yang lain, contohnya kayak ini berhubungan dengan banyak orang loh, ini berhubungan dengan informasi, data rakyat, misal di satu negara gitu, itu kan pasti akan membuat mungkin siapa yang bakal mengeksekusinya itu pasti akan berpikir lagi ya kan, untuk setidaknya meningkatkan prioritasnya itu biar menjadi bahan pertimbangan agar bisa segera dieksekusi. Iya, fokus kita juga netizennya cepat berubah sih. Kalau ada berita gitu kan, oh ini kita dukung, terus ada berita yang baru lagi, lupa lagi. Harus dikawal. Iya, di debat kemarin gak ada yang bahas AI ya. Sayang sekali nih. Ya karena kan temanya gak spesifik. Belum ya? Atau nggak masuk atau nggak ada relevansinya ke situ. Belum aja ya. Iya, dan pastinya kan biasanya kan untuk urusan-urusan seperti itu biasanya dieksekusi oleh turunan, misal staf khusus ya kan, kementerian. Jadi emang presiden ini lebih melihat ke payung besarnya ya. Payung besarnya. Misal nih, AI contoh kayak tadi
mereka butuh pemerataan akses internet. Nah, presiden ini mungkin yang akan menentukan kira-kira pembiayaan infrastruktur ya kan. Kemudian infrastruktur itu sendiri ya kan. Kemudian mungkin dari segi ekonomi juga kan itu harus benar-benar apa ya, diperhatikan juga. Karena kan misal nih ya kan kita mau akses internetnya itu lancar. Ya kan. Nah, dimana kalau misalnya kita mau lancar harus ada yang kita bayar, ya kan. Kalau misalnya ekonomi nggak merata juga, bagaimana kita mau bayar, ya kan. Jadi emang selain infrastruktur ada hal yang lebih low lagi tuh yang emang harus kita siapin gitu. Dimana sebenarnya ya itu bisa aja, karena kan itu balik lagi ke kita mau nggak berusaha, ya kan. Mau nggak kita itu setidaknya untuk hal-hal yang kita nggak tahu ya, mungkin sekarang internet itu bukan jadi hal kebutuhan utama kita ya kan. Mungkin beberapa orang internet ini bukan jadi hal yang utama gitu. Kalau misalkan kalau kita yang udah berkeluarga belanja bulanan ya kan. Harga bahan pokok. Iya, harga bahan pokok. Dan biasanya kan kita nggak melisting kuota internet itu nggak di situ kan. Nah bisa jadi. Tapi ada juga yang dimana internet ini ya jadi salah satu kebutuhan utama. Misal kemarin kita sempat ngebahas terkait TikTok ya kan, UMKM di mana mereka bisa menjual secara online. Di mana ketika menjual online ini mereka butuh akses internet. Betul. Dan ketika butuh akses internet ya ada hal-hal pendukung lainnya yang harus emang mereka lakukan gitu. Jadi emang ya kompleks sih sebenarnya. Iya. Kompleks. Cuman nice lah. Apa ya kalau kita lihat semoga regulasi-regulasi yang emang udah dicanangkan ini itu nggak menguap begitu saja. Karena ini berhubungan dengan mungkin untuk saat ini kalau kita ngomongin tentang data belum ke situ ya, tapi lebih ke sebuah informasi ini itu valid atau enggak gitu yang oleh AI ini. Karena kalau misal nggak diregulasi penggunaannya itu bisa brutal ya kan, apa-apa AI misal. Kalau kita mau nanya sendiri, misal aku inget ya zaman dulu ketika awal-awal Google itu pencarian Google itu Google tren search. ya. Jadi misal nih kita suka ada bercandaan ya, kamu tahu ini nggak, kamu tahu tokoh ini nggak tahu, Google aja gitu. Nah kalau sekarang itu ada sedikit pergeseran, kamu tahu ini nggak tahu, tanya ChatGPT. Iya, ya apa-apa kan? ChatGPT ya. Iya, jadi itu kayak ada pergeseran yang dimana sebelumnya dulu behavior seperti itu sebenarnya udah ada. Cuman emang dari segi penggunaan teknologinya aja yang berubah. Kita nggak tahu ke depannya apa ya ketika kamu tahu ini nggak? Tahu itu nggak tahu, tanya ChatGPT. Itu kan akan ngebuat orang kayak ngapain nanya orang, langsung aja nanya ChatGPT. Itu kan akan berpengaruh ke social skillnya. Betul. Jadi malas ngobrol sama orang, yang ya kan. Introvert makin introvert. Iya, introvert makin introvert. Mendingan nanya ke ChatGPT. Iya, gitu kan. mending nanya langsung. Karena bisa jadi orang itu kan pura-pura nggak tahu dan nanya itu ingin bersosial gitu, ya kan. Itu kan jadi salah satu kunci untuk kita memulai sebuah obrolan kan. Cuman kalau orang yang kita ajak ngobrol kayak nggak tahu, tanya ChatGPT aja ya. Iya. Habis. Makanya. Sekarang aja kan kita kalau tersesat di jalan, walaupun ada banyak orang di depan kita lebih milih buka Google Map. Iya, buka Google Map ya kan. Malas nanya ke orang. Malas. Makanya kan itu emang ya kompleks lah. Iya. Dampak dari teknologi ya. Cuman kita nggak bisa dipungkiri juga ya, teknologi ini emang membantu kita juga. Betul. Gitu sebenarnya. Tapi seenggaknya bersyukurnya ya sudah ada canangan apa ya? Ya langkah strategis lah. Seenggaknya kita harus dukung. Gitu. Oke, itu dia dari Kominfo. Ada lagi Bapak Alfian? Mungkin kok Bapak? Cing. Oh sorry, Cing Alfian. Ya, gimana Cing? Jadi mungkin itu aja ya pembahasan terkait AI, di mana seminggu terakhir ini belum ada yang dar lagi ya, karena sebenarnya ada salah berita yang mungkin gak terlalu wah juga yang berhubungan dengan game ini yang sudah kita pernah bahas. Iya, game ini. Cuman ya bosan aja lah, karena ya beritanya juga gak gimana-gimana, cuman kayak integrasi dan lain sebagainya. Jadi gak terlalu hot lah ya, untuk kita bahas. Banyak yang nge-spill juga
tentang video yang fake itu ya. Iya. Tapi dramanya masih berlanjut. Iya, kita udah bahas. Jadi ya mungkin itu aja mungkin yang bisa kita bahas terkait AI. Berikutnya kita akan coba ngebahas terkait produk-produk yang mungkin bermunculan. Saya bukan bermunculan juga sih, tapi kayak mungkin ada update. Iya, ada apa nih? Jadi yang pertama itu ada Apple, apa ini? Apple Vision. Nah mungkin ada yang belum tahu Apple Vision itu apa. Kacamata canggih. Ya, ya gitulah ya intinya. Iya benar dong, kacamata canggih kan. Ya seperti biasa Apple selalu menyusul, jadi ketinggalan hype ya. Yeah. Jadi zaman-zaman VR, zaman-zaman itu tuh sudah ada sejak kapan? 2016? Apa bahkan lebih jauh? Lebih jauh. Ya, tapi Apple baru bikin produknya sekarang. Tapi ciri khas Apple tentu walaupun dia telat, dia bawa sesuatu yang unik ya. Dan yang ini dalam tanda kutip baru. Ya baru lah, ya. Cara the Apple way, ya. Cara Apple. Cuman ya ini udah diperkenalin sama Apple sejak kapan? Tahun lalu atau tahun ini ya? Tahun ini ya, tentang Apple Vision Pro, di mana dia tuh VR headset, gitu kan. Seperti VR pada umumnya, kita bisa menikmati konten di sana, menonton video, bermain game. Cuman tentu ada hal-hal yang mewah gitu ya, kayak ada transparency mode, ada kita bisa ngeklik pakai jari gitu, gitu ya. Apa ya namanya? Pinch apa pinch, ya, gitu? Kita bisa pinch gitu. Nah ini tapi mahal banget sih. Nah update-nya adalah. Pengen beli. Wah itu setara saya kerja berapa tahun itu ya. Kayaknya mending saya beli rumah gitu. Nah tapi update-nya adalah si Apple ini akan launching. Jadi kemarin baru dikenalin doang. Ini akan di launching di bulan Februari 2024. Gitu, berkaitan dengan mungkin Pilpres ya. Ini kan vision, visi misi itu vision mungkin ya. Masuk. Ya masukin aja lah ya. Tipis-tipis. Nah itulah pokoknya setelah dikenalkan di event-event Apple, akhirnya akan di launch di bulan Februari. Kita lihatlah nanti mungkin ada review-review kali ya sama review-review di YouTube. Kita akan coba lihat gimana sih sebenarnya penampakan dari si Apple Vision Pro ini, apakah worth it itu dengan harga yang puluhan juta kan kalau nggak salah ya. Ya, apakah ini adalah masa depan ataukah ini akan menjadi produk gagal ya, seperti Google Glass dulu yang ini masa depan tapi ternyata ya udah nggak lanjut gitu kan. Ya, kita lihat aja lah ya. Itu mungkin sedikit update-nya. Dan sebenarnya ya yang aku suka dari Apple ini biasanya mereka itu membandingkan produk yang mereka buat itu dengan produk mereka sendiri. Ya, mereka tuh seperti di ekosistemnya mereka sendiri ya. Ya, jadi di satu sisi aku melihatnya cukup bagus ya. Artinya mereka itu kayak melakukan benchmark itu dengan produknya mereka sendiri. Sehingga menghindari gesekan-gesekan dengan produk yang mungkin di luar ekosistem Apple itu sendiri. Berbeda dengan produk-produk non-Apple yang biasanya contoh kayak smartphone ketika mau launching versi yang baru itu biasanya benchmarkingnya ada iPhone, ada ini ya kan. Dan itu salah satu hal yang mungkin aku nggak tahu ya itu bisa disebut sebagai idealisme. Tapi itu menurutku hal yang bagus untuk ya kita buat produk kita gitu, berarti harus di-compare juga dengan apa yang sudah kita buat, kira-kira peningkatan apa yang akan ada. Walaupun mungkin teman-teman yang kalau aku lihat ya di sosial media kayak ketika ada versi baru dari let's say iPhone, itu biasanya ini mah desainnya sama, ini terus apa yang baru? Cuman mindahin kameranya doang. Iya, ininya diperbesar. Iya, mindahin doang. Tapi itu emang jadi salah satu ciri khas. Iya, dan selalu dinanti-nanti. Walaupun improvementnya mungkin sedikit-sedikit, tapi tetap jadi bahan omongan. Ya, dan ini kan bisa dilihat dari si Apple Vision Pro ini. Nah, betul. Apple Vision Pro ini
mungkin dari segi apa ya? Teknologinya ya, teknologi VR itu kan sebenarnya udah lama. Betul. Ya kan? Cuman emang kalau kita lihat dia itu membawa hal-hal yang baru, Ada hal yang baru, hal-hal yang unik, yang bahkan berbeda dari VR headset lainnya. Iya, yang umum yang biasanya kita temuin, dan bahkan kemarin itu sempat ada yang aku nggak tahu itu official dari Apple-nya. Kayaknya sih enggak ya. Itu kayak dari fans. Dia itu kayak ngebuat video yang demoin si Vision Pro ini itu bisa kerja dari mana aja. Misal kamu ada meeting terus terkena macet di transportasi umum. Nah itu bisa langsung pakai, kamu bisa ikut meeting, kamu bisa ikut berinteraksi juga di meeting itu gitu, walaupun di sekitaran kalian lagi nggak kondusif. Karena yang di highlight juga nggak cuman teknologi VR-nya gitu, misal teknologi audionya, teknologi kameranya, audionya ya itu kan? bisa clear gitu ya. Iya, makanya si Apple ini butuh bertahun-tahun untuk bisa meyakinkan dia sendiri ini produk udah siap rilis. Iya. Ya kan? Dan bahkan kita juga ya walaupun sekarang kalau kita lihat ya akhir-akhir ini terkait iPhone itu mungkin agak sedikit goyang sih. Goyangnya itu maksudnya kayak ketika terakhir itu versi iPhone 15 nggak sih? Terakhir. Bener ya, iPhone 15 ya. Nah, iPhone 15 itu ketika dirilis itu udah ada bocoran. iPhone 16 itu bentukannya bakal udah kayak ada gimana. Rumor, leak-nya ya. Berbeda dulu ketika aku iPhone berapa ya? 11 kalau nggak salah. Itu emang bener-bener eksklusif ya kan. Dijaga banget ya. Dijaga banget. Cuman kalau aku nggak tahu ini merupakan bagian dari strategi marketing mereka karena udah banyak yang aware kalau ya desainnya kayak gitu. Ya, biar diomongin ya, biar diomongin aja gitu. Dan ya itu mungkin hal yang aku suka dari Apple. Mereka itu kayak kalau kita ini ya kita membandingkan dengan diri kita yang kemarin. Gak membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini karena ada nasihatnya nih. Iya, karena kalau kita ngebandingin dengan orang lain kan ya aneh, karena dari startnya aja udah beda, ya kan. Ada faktor-faktor yang berbeda. Iya, ada faktor-faktor X yang mungkin di dia ada, di kita nggak ada gitu, dan itu nggak bisa dipaksakan untuk diadain. Ya kan? Jadi Apple ini adalah implementasi dari hari esok harus lebih baik dari hari yang sekarang, versi dirinya sendiri ya. Dan nice Apple ini mungkin kalau kita mau nyari sebuah contoh dari growth mindset ya. Iya, waduh, cocok. Oke. Cocok. Kalau aku lihat cocok. Karena ya itu tadi, ya walaupun ini bakal bakal ada yang gak setuju ya. Cuman kalau aku lihat ya mungkin implementasi dari growth mindset itu sangat-sangat terlihat dari si Apple ini gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Dan Apple ini tuh kan dia perusahaan triliun dollar ya. Pokoknya nomor 1 lah di bidang teknologi ya. Dan setiap produknya tuh jarang sekali ada yang gagal gitu. Kayak misalnya iPhone udah sangat mendunia udah gitu flagshipnya ya. Itu. Di US bahkan kemarin aku bilang hampir 75% Gen Z-nya atau pemuda-pemudinya tuh pakai iPhone. Terus MacBook-nya, terus juga Apple Watch-nya, dan bahkan earpods-nya sendiri itu Beyond itu kayaknya kalau tidak salah ada datanya dia terlaris bukan TWS ya, earphone terlaris lah sepanjang tahun. Dan bahkan kalau misalkan si earpod ini dibikin perusahaan sendiri, itu juga sudah bisa jadi perusahaan sendiri itu. Gitu. Jadi memang dia tuh keren dari sisi padahal mungkin enggak marketingnya mungkin tidak megah, tidak jor-joran ya. Iya. Gak kayak kita ngeklik apa terus tiba-tiba muncul website Apple gitu kan, enggak kan? Enggak. Tapi ya dia bisa bermain psikologi juga gitu. Iya. Dengan itu, dimana dia membangun ekosistemnya sendiri
Dan ya mungkin bagi pecinta Apple ketika ada berita ini gitu ya, Apple Vision akan di launching, ya mungkin ada juga yang beli gitu walaupun harganya fantastis ya. Sudah pasti. Pasti akan ada yang beli, pengen mencoba teknologi VR dari Apple, pengen ngerasain, mungkin fanboynya Apple pengen ngerasain gitu kan bagaimana menonton film lewat Apple Vision dan sebagainya gitu. Dan ya banyak banget hal yang mungkin kita tunggu dari para reviewer produk teknologi ini untuk ngasih tahu sebenarnya kayak apa sih yang sebenarnya ditawarkan oleh si Vision Pro ini. Ya. Karena biasanya kan tech reviewer itu kan kadang suka lebay ya. Kayak biasa aja tapi kayak wah gitu. Biasanya sih ya, biasanya. Ya cari yang inilah yang apa? Netral lah. Netral. Ya kan ada juga yang dibayar kan soalnya. Ya, pasti. Iya. Ya kan? Endorsement. Oke. Lanjut. Itu dia berita dari Apple. Selanjutnya. Berikutnya ada update dari Intel. Oke, Intel ada berita apa nih Intel nih? Intel ini kalau kita lihat dari beritanya, nah ini bukan pedagang bakso kan? Bukan, beda. Okay. Kalau itu lain lagi. Dan itu nggak bisa dibahas. Intel apa ini? Dengan chip barunya, tapi AI chip barunya, ya kan? Ini harus banget disebut. Harus ada AI-nya, iya dong. Harus kayak ini kayaknya yang apa ya? Si yang pengen memberitakan informasi ini kayaknya love language-nya itu word of affirmation. Jadi kayak harus new AI chip, kayak harus ada AI-nya. Harus gitu ada AI-nya. Harus banget gitu. Iya dong, kamera ada AI-nya, chip ada AI-nya, semua harus ada AI-nya. Harus kayak disebut banget gitu. Iya. Mungkin kalau yang umum kan, Intel mengumumkan chip baru, kemudian baru di konten beritanya kalau chip baru ini itu udah mendukung AI. Tapi menariknya Apple, kita balik lagi ke Apple ya, itu nggak pernah, mungkin koreksi kalau salah, tapi setauku nggak pernah nyebutin AI. Ya walaupun aku yakin pasti dalam produknya beberapa ada menggunakan AI-nya lah. Tapi dia tuh di stage nggak pernah menyebutkan ini AI, ya, with machine learning dan sebagainya. Dia mungkin bilangnya hanya smart atau intelligence, tapi nggak disebutin ini AI atau machine learning. Itu walaupun dia tidak pakai AI tapi produknya tetap on top lah gitu. The best. Dan mungkin ya sesuai kebutuhan juga gitu. Apakah emang udah butuh AI atau belum? Ya kita nggak tahu kan. Kan banyak juga perusahaan yang ngaku-ngaku AI kan. Ya. Banyak juga kan. Kayak sebenarnya nggak AI banget atau bahkan mungkin dia sebenarnya pakai software as a service, tapi ya udah kita pakai AI gitu. Ketika servisnya mati bingung. Ini gimana ya? Gimana ya? Nah, balik lagi ke Intel dengan new, ini harus banget disebutin ya. New AI chip. Nah, yang akan yang akan menandingi Nvidia dan AMD. Ini compete ini mungkin bersaing. Iya, jadi dia nama chipnya itu Gaudi 3. Iya, ini chipnya memang dia rancang untuk generatif AI. Jadi kalau misalkan para developer nih ya mau bikin software tentang AI segala macem, nah pakai chip ini nanti aplikasinya atau modelnya bisa berjalan lebih optimal gitu. Yang dibutuhkan lah gitu. Mungkin kalau Google mereka punya Tensor ya kan? Atau TPU, Tensor Processing Unit, itu memang khusus untuk AI. Nggak tahu kalau yang lain ya. Tadi di sini kan disebutnya ada AMD sama Nvidia. Nvidia sering banget itu inovasi tentang AI. Nah di sini Intel dia bikin juga nih, nggak mau ketinggalan. Dia pakai Gaudi 3 khusus dirancang sama dia buat generatif AI. Dan ini didesain sama dia untuk Windows ya, lagi-lagi ya, untuk Windows, laptop, PC, atau juga server, tapi servernya yang Xeon ya. Kemudian juga memang dia membawa inovasi namanya komponen NPU.
yang tadi yang bisa menjalankan program-program AI itu dengan cepat, dengan optimal gitu. Itu klaimnya dia ya. Iya. Tapi nanti mungkin harus menunggu dulu review benerannya gimana, karena ini baru klaim dari Marketing. Intel. Iya. Marketing. Harus ada yang coba dong, pihak Iya. ketiga nanti reviewer segala macam, gimana nih si chip ini gitu ya. Apakah memang seoptimal itu, apakah memang bisa bersaing dengan AMD dan Nvidia atau gitulah. Dan kalau dilihat juga di sini nggak tahu ya. Di sini kalau di di beritanya itu they are built using the company's 7 nanometer process. Artinya ini kan mungkin di episode berapa ya? Ke-1 apa kedua gitu kita kan pernah ngebahas tuh ada chip yang bahkan sudah menggunakan teknologi 2 nanometer. Kalau nggak salah M3 itu udah berapa ya? 3 nanometer. 3 kan udah sangat kecil. Ya karena itu ARM sih. Jadi untuk ke teknologi 3 nanometer itu mungkin dari bahasa kita itu gampang gitu. Ya kan? Cuman kalau Intel ini mungkin ada sedikit alasan kenapa mereka itu masih berkutat dengan 7 nanometer ini. Ya sebenarnya kalau aku baca-baca lagi ya terkait 3 nanometer, terkait nanti 7 nanometer itu sebenarnya itu lebih ke versi sebenarnya. Jadi emang nggak apa ya, kayak nggak berhubungan dengan sebuah ukuran. Oh, tapi ya mungkin betul, tapi setauku juga itu ukuran dari si transistor. Kalau transistor benar, tapi banyak yang salah mengartikan lebih ke ukuran si CPU-nya. Oh iya, bukan, betul. Chipnya mah tetap gede. Cuman si transistor di dalamnya tuh sangat kecil, jadi dia bisa menampung jutaan lebih besar ya. Jutaan ini. Nah, tapi nggak tahu ya kenapa aku melihat kayak beberapa tahun kebelakang tuh Intel tuh agak kurang sat-sat gitu. Sekarang aja dia ya ini masih berkutat dengan 7 nanometer gitu. Dimana yang lain tadi kan ya walaupun ARM gitu ya. Ya ada yang 3 nanometer. Mungkin AMD juga sudah ada yang 5 nanometer bahkan 4 nanometer. Ada, kalau ya kan? AMD udah betul ada. Kan ya udah 4 nanometer. Sementara Intel tuh kadang perlu lebih sat-sat lagi nih inovasinya nih. Dan lebih bisa compete gitu ya. Bahkan ya apalagi di per AI-an ini gitu kan, ini cukup ketinggalan, di mana Nvidia aja itu si GPU-nya itu kan dia yang menjalankan open si ChatGPT gitu, yang mana ChatGPT itu model paling populer lah ya, dan itu dia pakai Nvidia GPU gitu, dan bisa berjalan ya kita tahu performa ChatGPT itu cukup bagus ya. Cukup bagus. Nah Intel ini baru dari datanya sih baru 1% gitu. Sayang sekali. Mungkin semoga dengan adanya si Gaudi 3 ini bisa lebih accelerate ya marketnya ya. Dan tentunya kan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya mau nggak mau harus diambil oleh Intel gitu. Kalau nggak mau ketinggalan ya. Betul, ya harus dong ya. Harus, makanya semoga ini dibuatnya itu bukan hanya untuk ngejar ya, tapi emang diniatkan emang ya serius ya, gitu, nggak cuman untuk ngejar pasar, nggak cuman untuk ngejar biar bisa AI ya kan, tentu. Karena itu ya sangat disayangkan aja gitu kalau kayak gitu. Hype doang ya, ngambil ada ini hype AI, saya juga mau pakai AI gitu kan, sering banget kayak gitu. Ya hal yang bagus, cuman harus matang lah gitu. Harus matang. Jangan cuma klaim doang. Karena takutnya itu marketingnya itu cukup wow, kita udah ada chip yang bisa mendukung AI secara langsung dan lain sebagainya. Tapi ketika dirilis, ketika di launching dan dicoba oleh tech reviewer itu kurang. Ya, kan malah jadi bumerang ya. Jadi backfire dong untuk ininya sendiri. Dong. Dan tentunya kalau udah itu terjadi kan bakal ada trust issue. Betul. Udah trust issue, wah makin kemana-mana. Betul. Malah jadi hancur reputasinya ya. Iya, dan gitu. Brand sebesar Intel harusnya sih enggak ya, harusnya ya. Cuman harusnya, betul. Harusnya enggak. Tapi ya kita lihat aja nanti kira-kira seperti apa gitu. Nanti si siapa teh namanya tadi Gaudi 3. Gaudi 3. Nah, si Gaudi 3 ini.
Oke, itu sedikit update dari Intel ya. Intel Kita dukung lah ya. hardware nih tadi udah Hardware. bahas. Vision Pro. Kemudian kita juga tadi barusan ngebahas tentang Intel. Selanjutnya kita bahas ke yang Apa nih? Kita bahas apa service nih, service dulu nih, ya kan? LinkedIn. Oh, LinkedIn. Oke, LinkedIn ada berita apa nih Bapak? LinkedIn. Cing. Nah, ya. LinkedIn. Nah, ini LinkedIn. Spellplat move to Microsoft Azure. Opting to keep physical data center. Oke, menarik ya. Nah, ini gimana sebagai apa apa tadi? Cingkri. Ya. Cingkri ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau baru kenal di DevTalk kita di episode 8. Cingkri ini juga berkutat dengan hal-hal yang berbau awan. Awan. Ya kan? Saya temannya Mbak Rara. Cloud Engineer. Ya. Nah, jadi apa namanya? LinkedIn ini jadi memang sebelumnya tuh dia servernya tuh di on-premise. On-premise ini jadi dia punya server sendiri. Dia mungkin punya ya bangunan data centernya, ngejalanin servernya segala macam. Itu jadi software website LinkedIn yang teman-teman akses itu tuh berjalan di data centernya si LinkedIn. Coba mungkin karena satu dan lain hal akhirnya si LinkedIn ini memutuskan untuk migrasi gitu ya akhirnya. Ke cloud. Ke Microsoft Azure. Kalau nggak salah LinkedIn ini punya Microsoft bukan sih? Part of kan. Nah ya jadi seamless lah ya. LinkedIn punyanya si Microsoft, Azure juga punyanya Microsoft. Jadi ya udah buat apa juga masih on premise toh masih satu payung. Jadi harusnya gampang gitu implementasinya. Ya bisa dioptimalkan. Akhirnya LinkedIn memutuskan untuk migrasi ke Microsoft Azure. Pindah ke Microsoft Azure dan tidak pakai on premise lagi. Harusnya sih dari sisi user tidak ada yang berubah ya, masih sama. Ini hanya di backendnya aja, di implementasi dalamnya aja. Semuanya masih sama. Ya mungkin harusnya performanya bisa lebih bagus karena bisa scalable dengan mudah. Ya semoga dengan pindahnya dimigrasikan ke cloud, ya LinkedIn ini bisa lebih oke lah ya. Biasanya kamu buka LinkedIn buat apa? Menarik. Saya buka LinkedIn untuk update profile. Jadi misalkan saya punya achievement, milestone, nah biasanya saya update tuh entah mungkin misalkan dipromosiin jabatannya, ya kan. Kemudian kalau saya punya milestone tertentu saya posting di LinkedIn. Saya juga lagi hiring di LinkedIn nih. Oke. Betul. Jadi kalau boleh saya promosi? Boleh. Ngomongin soal cloud nih, saya juga lagi hiring. nitip promosi ya. Hiring DevOps. Ini masih bagian cloud juga ya. DevOps, curriculum developer. Jadi cek aja LinkedIn aku, Fikri Helmi 17 ya. Kok ada 17-nya? Biasa kayak akun buzzer kan ada ini ya. Oke. Fikri Helmi 17 ya. Itu aku lagi lihat aja, aku lagi buka hiring, nanti diarahin ke Decoding Jobs. Platform jobs paling mantap di Galaxy Bima Sakti. Gokil. Ya silakan dicek aja. Ya itu ya aku pakai LinkedIn, aku sering setiap hari buka LinkedIn sih. Wes, mantap. Ya semoga dengan pindahnya ke Azure bisa makin top ya. Oke. Ya LinkedIn salah satu sosial media para pencari kerja mungkin ya. Betul, dan beda seperti platform sosial media yang lain ya. Kalau kita kan mungkin kalau kita mau kategorisasi ya, klasifikasi ya, kayak Instagram tuh biasanya dipakai untuk pamer. Pamer. Ini kayak sentimennya aja ya yang ada di publik ya. Instagram buat pamer ya kan, kehidupan pribadi. Pamer lah istilahnya. Ya. Twitter itu buat misu-misu ya kan. Bercerita, curhat ya kan, opini liar itu di sana. Karena kalau pamer di Twitter itu disuruh ke Instagram. Betul, diusir ya. Ya, emang jokes 2016 di Twitter ya. Terus juga, nah kalau LinkedIn ini dia sosial media atau apa sih sebenarnya? Sosial media kan? Sosial media bisa.
Tapi bisa dibilang ya. untuk profesional. Karena kan Ya. biasanya yang kita temuin itu biasanya suka ada yang share-share pengalaman, share-share ilmu, ya kan, yang mungkin hal-hal seperti itu, dan biasanya kan formal ya. Formal. Nah biasanya kan hal-hal seperti itu jarang kita temuin di Instagram, di Twitter, di TikTok apalagi ya. Di TikTok adanya TikTok Shop jualan. Iya, kan? Beda. Gitu. Dan si LinkedIn ini tuh ya memang untuk biasanya usernya itu profesional yang mencari kerja, mencari talent, HR gitu kan, cerita pengalaman kerjanya, hal seperti itu ya. Jadi jarang banget mungkin ya yang negatif tuh jarang banget. Karena mungkin LinkedIn juga kadang kalau di Twitter sering dibulinya adalah terlalu positif gitu. Kayak ini fake semua gitu. Apa yang di LinkedIn tuh hanya untuk di depannya kayak gimana, di belakangnya misu-misu, kadang ya untuk memuji-muji HR di sana gitu kan. Kan sering banget ada HR misalkan atau top profesional di LinkedIn lah. Kalau di Instagram ada selebgram, ini mungkin seleb LinkedIn ya. Ya gitulah, influencer LinkedIn. Yang lagi sharing-sharing gitu kan tentang HR. Kalau aku di komentar-komentarnya pada memuji-muji supaya di hire. Kalau aku ya, ini mungkin agak aneh ya. Kalau aku ya tadi ya, kalau Instagram itu ada yang namanya selebgram. TikTok, seleb TikTok lah. Ya, seleb talk enggak. Twitter, apa ya? Kalau Twitter ya apa ya sebutannya? Seleb tweet ya. Nah, kalau di LinkedIn ini mungkin agak aneh ya. Tapi aku melihatnya itu mereka itu artis. Malah disebut artis. Ya, karena apa yang mereka posting di LinkedIn itu adalah sebuah art. Kenapa tuh art? Misal nih, ada orang yang posting hasil dia belajar. Dapat lulus dari kelas di coding. Ya, itu kan seni ya dalam tanda kutip ya. Dia berhasil. Makanya aku sebutnya itu mereka itu artis. Ya, agak aneh sih. Cuman aku ngelihatnya itu. Jadi mereka share seni mereka, entah hasil dari belajar, betul, eksplorasi tulisan ya, itu di kan medium, di blog, seni, karya, ya kan, karya, betul. Ya, makanya aku kepikiran menyebut yang ada di LinkedIn itu ya artis. Betul. Yang beneran artis ya itu gitu, ya. Kan nggak usah. Jadi dan gitu. Ya ini platform yang penting buat kita semua ya, punya LinkedIn, aktif di LinkedIn. Ya. Karena kalau teman-teman lagi cari menggeluti dunia profesional, mungkin mau switch karir atau mau dapat pekerjaan, di LinkedIn tuh oke banget karena kita nggak cuma bisa apply, tapi juga kita bisa bersosial media di sana, kenalan, konek-konekan gitu ya. Terus si HR juga bisa kontak kita gitu. Nah tadi selain aku juga lagi buka hiring di LinkedIn. Nah, nanti, lagi nih. Betul. Dan nanti ketika teman-teman klik lowongan ini, itu akan diarahkan ke Decoding Jobs. Tetap Decoding Jobs. Decoding Jobs dong. Termantap segalaksi Bima Sakti. Iya, aktivitasnya, koneksinya di LinkedIn, tapi platform jobsnya tetap. Karena LinkedIn ya sosial media. Sosial media dong. Mau kita screening. Ya. Tapi sering banget tuh kalau lagi hiring pasti dilihatnya LinkedIn-nya. Ya, lebih ke itu kan untuk CV-nya mungkin kan ada di LinkedIn juga, kemudian aktivitas untuk dia, portofolio juga bisa, jejak history, jejak digital. Karena kan kalau sekarang itu kan biasanya ya sebagian besar HR itu ngelihat history digital, betul, jejak digital. Kadang tidak hanya LinkedIn-nya, tapi juga apa yang di-share. Iya. Jadi kalau misal kita share yang aneh-aneh, misal ada berita seorang pemuda mimpi jadi kepala charger, itu kan aneh ya. Kan ngapain share yang kayak gitu ya kan. Makanya itu akan jadi sebuah indikator orang itu, si HR ini bakal nge-hire orang tersebut. Betul. Mungkin di LinkedIn-nya wah profesional sekali dia ya kan. Ya. Ternyata pas di search Twitter-nya seorang buzzer. Buzzer teknologi ya. Buzzer teknologi ya. Kemudian juga sering misu-misu, ngomong-ngomong kotor. Ya kan jadi pertimbangan juga kan. Iya, makanya
kita itu harus punya second account. Kamu punya second account nggak? Punya. Untuk apa? Biasanya untuk berkomentar yang biasanya itu butuh butuh dipikirkan lebih lanjut. Misal ada diskusi nih terkait berita yang tadi seorang pemuda mimpi jadi kepala charger. Yeah. Nah itu aku pakai second account untuk nanya ke mungkin orangnya ikut berkomentar. Nah aku ikut nanya ke dia gitu. Kronologinya itu seperti apa? Karena aku nggak mau account utamaku itu jadi kotor dalam tanda kutip karena membalas berita yang aneh-aneh kayak gitu. Ya, nama akunnya apa? Coba saya cari dulu. Kebetulan nama akunnya itu pakai invisible character. Jadi nggak terlihat. Kan bisa kan? Namanya pasti Alfian 19, 18, 17. Bukan. Enggak ada nama Alfian. Yang profilnya mungkin Indonesia Maju gitu. Bukan. Ya invisible character sama invisible avatar. Jadi nggak bakal kelihatan tuh nama sama avatar. Ya komen ya teman-teman punya second account atau enggak, menarik banget gitu. Dan lebih ke ngebahas untuk penasaran aja, kok bisa mimpi jadi kepala charger itu loh, gimana kronologinya. Ya namanya juga mimpi kan. Iya makanya kan. Mimpi adalah kunci. Oke lanjut, kita ke berita yang berikutnya. Ini Figma di prank. Aduh. Jadi memang dari awalnya tuh gimana kronologinya? Memang sebenarnya mereka mau merger ya atau gimana nih? Jadi dulu itu sempat ada desas-desus. Kalau Figma itu bakal diakuisisi oleh Adobe. Dulu. Terus desas-desus tersebut mulai mengalami atau mulai ada titik terangnya. Tapi itu nimbulin pro kontra kan? Banyak. Betul kan? Banyak, karena kan sebenarnya Adobe sendiri itu punya service atau aplikasi yang kurang lebih sama yang seperti Figma, kan? XD. Adobe XD. Adobe XD itu kan bisa dibilang head to head sama Figma. Rivalnya ya. Rival. Nah makanya ketika ada informasi berita secara ofisial kalau Adobe ini itu mengakuisisi Figma, itu banyak yang gak setuju. Banyak yang kayak mempertanyakan bagaimana kelanjutan Figma, bagaimana kelanjutan XD. Apakah dari segi aplikasi juga mau di merger? Karena kan kalau Figma sendiri itu kan besar karena komunitas ya. Karena dulu karena dulu itu aku juga sempat mungkin sempat beberapa kali pakai Figma untuk project beneran ya. Figma itu emang tumbuh itu dari komunitas. Jadi suara-suara komunitas itu emang sangat-sangat didengar oleh si Figma. Beberapa fitur yang udah built in di Figma itu biasanya berasal dari keresahan komunitas. Sedangkan kalau kita lihat Adobe ini itu kan cukup di enterprise ya. Iya, nah yang namanya enterprise pasti ada beberapa hal yang biasanya itu tergantung manajemennya. Betul. Dan produknya kan gak cuman XD aja kan yang head to head sama Figma. Banyak banget. Editor foto, editor video. Video ada. Audio juga kalau gak salah ada juga ya ilustrasi kan. AI ya. Ada Illustrator ya. AI kan itu. Iya benar. Jadi ini yang waktu itu ya. Itu yang menyebabkan kalau banyak yang kurang srek bergabungnya Adobe sama Figma ini. Si Figma ini tuh dia totally free. Freemium. Ya. Sebenarnya dulu itu emang fully free. Fully gratis. Aku banyak banget bikin screen, banyak banget bikin project itu gratis. Cuman kalau sekarang emang udah banyak pengguna, mereka juga kan pasti butuh ini ya, motivasi ya, butuh duit lah istilahnya. Cuan ya, pasti untuk ya agar service Figma ini tetap jalan, karena kan basisnya itu web ya. Harus sewa server, harus sewa engineers untuk ngebayar untuk pengembangan dan lain sebagainya. Kalau mau ada kualitas ya memang harus. Ya. Dan aku ya memaklumi dan bahkan aku setuju kalau Figma itu sebenarnya harusnya berbayar karena
dari segi apa ya? Bagaimana kita menggunakannya pun itu sangat-sangat disupport, gunainnya gampang, mudah, ada komunitasnya Betul, juga besar ya plus, kan. komunitasnya juga ya. Kemudian ada plugin yang mungkin teman-teman pengguna Figma ya, mungkin teman-teman tahu itu plugin di Figma seperti apa, di mana pluginnya itu nggak cuman orang-orang tertentu saja yang bisa buat, bahkan kita sebagai developers ingin mensupport produk designer di company kita bisa bikin plugin juga gitu. Jadi nggak login hanya untuk Figma gitu. Nah mungkin itu ya kontroversinya, di mana si Figma ini free, komunitasnya besar. Takutnya ketika merge sama Adobe itu, ini pasti tiba-tiba langsung ya fokusnya malah bisnis, malah jadi berbayar, jadi subscription. Semua apa-apa dicuanin, jadi tidak mendengar komunitas. Mungkin banyak kontroversi seperti itu ya. Tapi akhirnya di luar dari pro kontra itu, mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, akhirnya tidak deal lah ya. Akhirnya membatalkan mergernya karena ya ada regulasi lagi-lagi ya. Regulasi lagi-lagi lah. Dan sebenarnya gini, ada orang yang mungkin bisa dibilang termasuk aku ya. Kenapa tuh? Bisa dibilang kayak cukup menyayangkan aja kalau proses akuisisi ini itu batal. Kenapa? Karena aku yakin kalau, dan bahkan emang dijanjiin sama CEO-nya Adobe, kalau Figma itu ya bakal tetap Figma, nggak bakal disentuh-sentuh. Itu kan bagus banget ya. Artinya walaupun gak bakal disentuh kan tetap bakal ada sentuhan dari Adobe. Pasti ada campur tangan lah, improvement dan lain sebagainya, AI yang mungkin sudah dipunya di Adobe. Mungkin teman-teman punya Photoshop yang sekarang kan udah itu udah bisa jadi kan itu juga diterapin di Figma ya kan. Ada banyak peluang-peluang improvisasi yang bisa diterapin di Figma, cuman karena batal nggak jadi ya, akhirnya mungkin improvisasi tersebut ya nggak bisa. Ya sering itu banget sih kadang perusahaan besar tuh ketika punya rival dicaplok-caplokin. Iya. Bilangnya merger diakuisisi gitu kan. Ya untuk biar nggak ada saingan. Sering juga kan kayak gitu kan. Iya. Tapi kita nggak tahu lah kasus yang Adobe ini. Itu paling update Adobe dan Figma ya. $20 billion. 20 billion. Itu kalau misal kita convert to IDR itu berapa juta? Masya Allah. 20 billion USD to IDR. 310 apa ini, triliun atau triliun? Enggak. Ya itulah. Banyak cuy. Ya ini kalau beli gelasan layangan itu bisa sampai Pluto. Bisa sampai Pluto. Itu kita ya, kayak mainin Pluto kayak layangan. Digini-gini. Nyampe itu ya. Nyampe. Beli iPhone ditumpukin bisa sampai bulan lah ya. Lewat. Bisa beli Apple. Ya bisa beli Apple. Enggak deh, kayaknya lebih besar itu. Enggak bisa ya, lebih besar ya. Oke, itu dia. Jadi Adobe dan Figma. Adobe dan Figma ya. Dan semoga ada ada kompensasi untuk yang sudah berharap. Ya, termasuk saya. Berharap ya kamu ya. Ya. Karena jujur aku suka dengan produk-produknya Adobe walaupun gak dipakai sebagai tools utama dalam pekerjaan. Iya. Cuman emang teknologi yang sering dihadirkan oleh Adobe ini emang canggih-canggih, dan Figma juga dengan segala fitur yang ada di Figma itu sendiri ya canggih-canggih juga. Oke, terakhir informasi atau update yang bisa kita sampaikan di DevTalk episode yang ke-880 200. Ya. Itu ini? Adalah CSS Wrap. Oke, CSS Wrap. Siapa nih teman-teman yang pakai CSS? Banyak lah harusnya. Banyak harusnya. Kayaknya semua developer. Enggak semua sih. Ya harusnya mayoritas lah ya. Yang web developer. Web developer ya. Web developer harusnya pakai CSS. Ada wrap apa nih? Nah kalau kita lihat di sini itu ada banyak banget ya. Yang kalau kita lihat
bentar, ini kita scroll ke bawah sini. Nah ini ada. Nah, jadi ini ada beberapa apa ya, bisa dibilang kayak mungkin fitur Inovasi atau apa ini? inovasi atau hal yang baru dari Hal yang CSS baru, itu. ya. Yang dimana ini ada yang sudah disupport dengan baik, ada yang belum, ada yang masih dalam pengembangan. Karena mungkin teman-teman sering pakai browser Google Chrome tentunya, Firefox, kemudian dari Microsoft ada Edge. Ada Edge, Nah itu kan biasanya mereka pakai engine-nya Chromium. Chromium. Nah, Ya. Chromium. Nah, biasanya ketika mereka pakai Chromium itu artinya update-update yang ada di Google Chrome atau browser yang berbasiskan Chrome itu biasanya suka bakal ada juga. Jadi walaupun kamu pakai Firefox, kemudian juga pakai Edge, selama engine-nya itu Chromium itu aman. Dari update-update yang mungkin akan ada ditawarkan. Dan kalau kita lihat di sini ada trigonometric function di dalam CSS. Coba bayangin loh. Trigonometric ini kalau kita lihat CSS-nya ya. Ini ada di sini enggak? Mana lihat. Ada enggak? Oh, di sini dia masih manual. Tapi enggak deh, ini ada nih, scene. Oh, itu ya. Iya. Ini kan udah ada nih scene. Mantap juga ya update-nya ya. Jadi yang di-support itu ada sin, cos, tan. Masih hafal enggak? Sin, cos, tan. Asin, akos, atan 2. Masih hafal enggak? Enggak, aku baru dengar ada atan 2, apa itu? Sin, cos, tan ya masih masih ingat lah. Oke, mantap. Kemudian ada kompleks NTH. Nah, ini apa ini? NTH. Nah, NTH ini biasanya itu aku lupa ya detailnya itu seperti apa. Cuman ini kalau misal kita mau styling untuk child yang spesifik. Misal nih di suatu kontainer div itu ada elemen P. Ada beberapa elemen P. Nah, yang ingin di styling itu elemen P yang pertama aja. Elemen P yang lain begitu. enggak. Nah, itu biasanya mereka pakai NTH child, kemudian NTH last child, NTH lagu Starla. Last child. Nah, kalau kita lihat di sini itu dia ada kompleks NTH seleksi. Sebenarnya ini bisa dibilang fit NTH ya, si NTH-nya ini emang udah lama, cuman emang ada lebih kompleks lah ya, bisa mendukung yang lebih kompleks, lebih goks lah. Logiknya bisa lebih kompleks. Nah, kemudian ada berikutnya scoping, tapi kalau kita lihat dari statusnya ini belum disupport oleh seluruh browser ya. Yang karena kalau kita balik lagi Safari ya belum bisa ya. Ini kalau kita lihat ya, partial availability ini browser engines. Ya, ini si scope ini baru di tadi Chromium. Ya, si Chrome sama si Edge. Ya, ini kalau kita lihat dia Chrome versi 1.18 harusnya udah di update terbaru ya. Iya. Kemudian ada Edge, cuman sayangnya ini di Firefox sama di Safari belum. Iya. Opera Mini juga kayaknya nggak bisa. Opera Mini apa cuy? UC Browser juga kayaknya belum bisa ya. Apa jadi itu? Baru browser. Apa? Ada UC Browser. Buat apa? Desktop mobile. Opera Browser. Opera kali nggak ada Mini. Ada Opera Mini. Kalau Opera Mini ada di mobile Opera Mini. Iya, macam mobile Opera Mini kan, tapi kalau buat desktop Opera doang. Opera doang. Iya. UC Browser apa cuy? Ada UC Browser. Ini kalau teman-teman yang masih zaman-zaman 2013, 2014 mungkin. Yang warnanya oranye. Iya, yang gambarnya. Emang namanya UC ya? UC Browser. Kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Lupa inget aku. Iya. Kayaknya sekarang udah nggak ada yang pakai ya. Kalau dulu tuh rame banget Pak pakai UC Browser. Biasanya dipakai buat apa? Lebih cepat. Biasanya dipakai buat apa? Wah, itu sih variatif ya. Tergantung pemakaian ya. Iya, maksudnya kalau kamu biasanya pakai buat apa? Karena dulu kan Chrome tuh pemakan RAM. Ya kan cuma di desktop, di mobile mah sama aja. Kenapa nggak pakai Google Chrome? Ini apa? Dulu tuh ada UC Browser mininya. Jadi kalau yang masih RAM-nya cuma 1 GB, RAM 2 GB itu tuh lebih pakainya antara Opera Mini atau UC Browser Mini, soalnya lebih ringan. Oh, gitu. Bukan karena VPN? Ya, terus fitur berikutnya dari si CSS ini tuh nesting.
Nah, Ini nesting apa, Pak? nesting itu sebenarnya, nah ini kita scroll dulu. Ya. Ya kalau nesting sendiri, ini itu sebelumnya kalau kita mau pakai atau mau menerapkan nesting ini kita harus pakai framework CSS. Oke. Misal pernah dengar yang namanya, kenapa tuh? Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya SCSS ya. Oke. Ada di modul kita juga, kalau teman-teman penasaran silakan belajar di kelas Kelas apa tuh? front end intermediate. Front end intermediate. Oke. Respect. Nah, sebenarnya kalau kita mau nesting ini itu kita butuh tadi framework CSS. Ya. Tapi kalau sekarang itu udah nggak lagi, jadi kita bisa langsung. Jadi misal kita mau menerapkan style di apa ya child element yang dalam, itu kan harus div dulu, nama kelas, elemen, terus elemennya lagi, elemen. Kalau ini bisa. Kalau ini bisa langsung tanpa, kayaknya tanpa harus pakai CSS framework. Oh, nice ya. Iya, jadi seperti itu. Mau kita bahas semua nih Pak, apa gimana nih Pak? Mungkin nggak harus semua sih, cuman karena kalau kita lihat ya, kalau Wah, kita, ini ada berapa ini ya? Wah, banyak banget. Pak. Banyak. Banyak banget. Nih. Different timeline attachment. Tapi ini emang yang nggak umum sih. Kalau yang atas itu yang umum. Komponen. Ya itu beberapa yang apa namanya? Yang baru mungkin, atau yang apa ya? Yang hot ya. Ya, ada yang baru, ada yang update ya kan. Oke. Mungkin teman-teman yang pengen, mungkin bisa ditampil lagi. Nah, mantap. Itu dia. Ini summary-nya nih. Ya, jadi kalau misal teman-teman pengen tahu kira-kira apa yang ada di CSS Rapid 2023 itu bisa lihat aja. Di sini yang menarik sebenarnya di bagian interaksi ya. Cuman kalau kita bahas semuanya itu kita nanti itu bisa sampai maghrib. Itu bisa sampai DevTalk 17 kalau dibahas. Spesifik 17 ya. Iya. Kenapa ke 17? Fikri Helmi 17. Oh iya juga sih. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait CSS Rapid, dan mungkin CSS Rapid ini adalah penutup dari update di DevTalk episode yang ke-8 ini. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk update di DevTalk kita hari ini. Mungkin teman-teman yang nontonnya itu tahun 2045 Indonesia Emas. Iya, emang ya? Iya. Harusnya tercapai. Oh iya, 2045 kita ada di DevTalk episode 8 sekarang. Iya. Nah, mungkin kita kan sudah rilis ini, Pak. Apa? Decoding Student Playback. Nah, mungkin bisa nggak nih kalau di DevTalk berikutnya kita bahas? Apanya? Teknologinya? Teknologinya mungkin apa namanya? Ya, teknologi yang dipakai. Terus dia tuh sebenarnya apa sih gitu ya, fiturnya tuh apa aja, teknologi dipakai apa, mungkin menarik kalau dibahas. Berarti kita harus mengundang tech lead. Ya. Oke. Coba kalau yang setuju, silakan kasih komen. Ya, mungkin ada yang udah ada yang buka ya di Coding Student Playback. Kalau yang setuju kita bahas Student Playback, silakan tinggalkan di komen ya. Gitu. Buat Bapak tech lead di coding, Bapak siapa namanya? Rizky Hidayat. Oh ya, Bapak Rizky Hidayat aka Mamang Gondrong. Mamang Gondrong nanti kita akan lihat di sini. Ya, tapi kita nggak janji ya, kita ini dulu ya. Ya, kita coba approach dulu ya kan. Bapak Rizky Hidayat, minta tolong ini demi penonton setia kita ya kan. Mungkin Bapak Rizky bisa coba membahas teknologi ya yang digunakan di balik Student Playback 2023. Menarik soalnya. Soalnya kan temanya retro, namanya retro ya? Apa? Pixel gitu. Mungkin bagi yang tertarik mendalami teknologi di baliknya, nanti kita summon Bapak Rizky Hidayat di sini ya. Sekali lagi. Editor. Muncul tiba-tiba. DevTalk episode 8. Ya mungkin di episode yang akan datang lah ya kita coba. Enggak, harus besok. Harus. Oke, nanti kita 9. coba telepon dia ya. Habis kita tapping ini itu langsung kita paksa. Oke, kita seret ya. Mau gak mau kita seret. Ini demi penonton DevTalk setia kita semua. Ya.
Oke, paling mungkin itu aja ya yang bisa kita cukupkan untuk Dev Talk kita pagi hari menjelang siang sih. Pagi menjelang siang hari ini ya. Malam. Belum. Bukan ini di launch malam. Ya juga. Bener juga ya. Untuk malam hari ini. Tapi kan kalau misal publisnya malam. Oh iya. Yang lihatnya yang lihatnya siang gimana? Kalau menurut saya juga enggak apa-apa ya. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah itu aja. Oke, paling itu aja ya. Nanti kalau misal teman-teman pengen ada topik lain yang ingin kita bahas di luar topik politik ya tentunya. Karena itu udah jadi blacklist. Ya. Itu nanti kita bahas mungkin offline kalau ketemu aja sama teman-teman. Bahasnya di second account. Ya. Nih coba ditampilkan second account-nya Bapak Alfian tadi. Jadi oke, seperti itu teman-teman, thank you udah menonton. Jangan lupa like. Ini pertama kali loh aku minta. Subscribe, like, comment, share tentunya. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain untuk menyaksikan Dev Talk agar informasi yang kita sampaikan ini bisa menyebar luas. Betul. Dan tentunya misal kalau ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi itu bisa teman-teman ikut koreksi juga. Ya, betul. Paling itu aja. Thank you Cingkri ya. Sama-sama Cing Yan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, sampai jumpa di Dev Talk berikutnya, Dev Talk ke-9 minggu depan. Ya, bye-bye semua.